bannya tidak berputar. Ini kenalannya, fibelnya bisa saja sudah putus. Ini dia, fibelnya sudah putus, makanya waktu kita gas bannya tidak berputar lagi. Ibarat kalau misalnya bebek itu rantainya sudah putus. Sekarang kita coba buka tutup sepetinya, kita pastikan apakah fibelnya sudah putus. Yuk kita buka. Selanjutnya kita buka sepeti. Kita buka sepeti Honda Vario. Kita buka semua. Kita buka semua baut dulu. Oke, semua sudah kita buka. Ini sepertinya sudah nampak nih. Oke. Ya, kita cabut, tutup. Oke, ini sudah kita buka. Kita lihat, waduh, parah sekali. Oke, ini kita cek fanbelnya sudah hancur berantakan seperti ini. Sudah benar-benar putus nih, bukan lagi putus, berantakan sudah hancur. Nah, sekarang kita ganti fanbelnya yang Vario Tekno ini supaya motor bisa jalan normal kembali. Makanya untuk pemakai Matic, saya sarankan tip dari saya yaitu fanbel ini jangan tunggu putus dulu. Nah, ini contoh seperti motor ini mogok di jalan. Karena apa? Karena fanbel ini tidak pernah diservis, tidak pernah dicek. Makanya setiap per 6 bulan ini seperti ini wajib dibuka nih. Wajib dibuka untuk kita cek roller, kita cek fanbel, kita cek sporket supaya terawat, supaya tidak putus di tengah jalan seperti ini. Inilah makanya setiap 6 bulan sekali seperti ini wajib dibuka untuk kita cek apakah masih layak kita pakai. Kalau misalnya tidak pernah kita cek, beginilah kejadiannya, bisa mogok di tengah jalan. Yang rugi siapa? Yang rugi kan kita juga. Makanya kami selalu sarankan untuk pelanggan untuk servis seperti ini setiap 6 bulan sekali. Nah, lihat ini. Nah, kan siapa yang rugi seperti ini? Itulah, jangan malas-malas buat ke bengkel. Jangan malas-malas untuk servis seperti ini. Lihat apa yang terjadi. Hancur sudah. Sekarang kita cek bagian roller. Apakah rollernya juga ikut dengan fanbelnya? Waduh. Wah, sepertinya nih rollernya masih layak dipakai nih. Berarti ini kita untuk Vario Tekno ini kita cuma ganti fanbel aja nih. Yang lain masih oke. Ini bosing ini juga masih oke. Rumah roller juga oke. Selanjutnya kita buka. Ini kita cabut fanbel yang sudah putus ini dulu. Karena ini susah kita buka. Ini sudah lengket di sini. Kita buka putus sporket dulu. Kita buka sporket. Oke. Waduh, parah nih. Ini fanbelnya yang ini, waduh, ini pun sudah sangat licin. Ini kita gosok, kita bersihkan dulu semua, baru kita pasang kembali. Ini pun sudah sangat kotor. Oke, ini saya bersihkan dulu, lalu baru kita pasang fanbelnya yang baru. Nah, sekarang kita pasang kembali yang sudah kita bersihkan. Kita pasang sporket terlebih dahulu. Kita pasang sporket. Pertama kita lakukan untuk pemasangan ini karena ini tadi sudah kita servis. Sepertinya motor ini sudah lama tidak dibersihkan bagian seperti ini. Bagian puli, bagian roller, rumah roller sama sekali nggak pernah dibersihkan ini. Makanya seperti ini keadaannya. Ini sudah kita bersihkan tapi masih agak kehitaman juga nih. Oke, ini sudah kita ikat dengan padat. Nah, kemudian selanjutnya kita pasang rumah roller. Ini sedikit pengetahuan, sedikit tutorial tentang pemasangan. Nah, ini rumah roller. Ini roller. Coba diperhatikan roller ini. Roller sebelah sini ada tutupnya. Berarti permukaan roller ini beda-beda. Ini nggak ada tutup, ini ada tutup. Nah, untuk pemasangan yang benar, roller ini dipasang ke yang ada tutup ke arah sini. Ke arah sini. Nah, seperti ini. Berarti
ke arah kiri. Kenapa dipasang ke arah sini? Karena ini tekanan nih. Lihat deh. Nih coba. Secara logika nih, hantamannya gini deh. Jadi ruler ini yang dihantam nih. Permukaan ruler sama yang rumah ini. Kalau misalnya kita pasang terbalik, misalnya kayak gini, ya ini kan terbalik, kita pasang. Nah, tutupnya ke sebelah sini, yang ada tutup sebelah sini. Otomatis ini hancur nih, ini habis nih dimakan sama ruler ini. Karena waktu hantaman ini begini, ini dimakan nih. Ini jadi cepat habis. Makanya kebanyakan kita lihat di motor metik yang rumah ruler ini hancur ini sebelah sini, mungkin ini salah pasang. Inilah cara pasang ruler. Ini selanjutnya juga sama ya, ini yang ada tutup sama juga yang ada tutup. Perhatikan yang ada tutup, nah beginilah cara pemasangan ruler yang benar. Oke, setelah kita lanjut untuk pemasangan, nah lanjut kita tutup, kemudian kita pasangkan ya, kita pasangkan. Nah ini kita ganti penbel baru. Ini penbel baru Vario 110 KVB. Kita pasang tutup, lanjut dengan kipas gigi engkol, pasang gigi engkol, lanjut dengan ring, kemudian mur, lanjut dengan pemasangan poli. Sebelum kita ikat, kita pasang poli dulu. Oke, sudah terpasang. Kemudian tutup lonceng sportgate, ring, mur 19. Oke, sekarang kita kencangkan, kita pakai impact saja biar mudah pekerjaan. 22 sudah, ini 19. Kemudian kita tutup kembali sepetinya. Rumah sepeti yang sudah kita bersihkan, kita tutup tadi. Ini baut lumayan banyak nih, baut untuk sepeti. Kita pasangkan semua baut. Ini kita ikat baut ini dengan 10. Kita pakai impact supaya cepat pengerjaannya. Tapi hati-hati kalau pakai impact, karena impact ini terlalu kuat, terlalu kencang. Oke, selesai. Dan setelah selesai kita tutup semua, kita ikat bautnya dengan kencang. Kemudian kita tes hidupkan mesinnya. Oke, motor ini sudah hidup. Kita coba gas, apakah pannya sudah berputar? Ya.